Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Windy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Oh iya, apa kabarnya nih? Semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran pertama ini termuat 3 mata pelajaran, yaitu ada IPS, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Yang kedua yaitu ada mata pelajaran IPA, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian-bagian tubuh pada hewan dan juga tumbuhan. Kemudian ada pembelajaran SBDP, yaitu mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengenali lingkungan sekitar dan cara pemanfaatannya. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan juga fungsinya. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian hewan dan juga fungsinya dengan benar. Yang terakhir, siswa mampu berkreasi, berimajinasi, membuat suatu karya mozaik dari memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sudah siap ya? Tetap semangat. Oke, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah lingkungan di sekitar kita, yang kedua hewan di darat, yang ketiga hewan di udara, dan yang keempat adalah hewan di air. Nah, ada yang tahu nggak nih, apa sih pengertian dari lingkungan itu? Dan seperti apa ya ciri-cirinya? Oke, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Nah, lingkungan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lingkungan di udara, yang kedua ada lingkungan di daratan. Contohnya seperti perkebunan, pesawahan, dan juga perhutanan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan di air. Nah, lingkungan di air itu ada 3. Ada lingkungan air di sungai, di kolam, dan juga di lautan. Nah, dari ketiga lingkungan tersebut, ada hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya seperti kita, makhluk hidup manusia yang hidup di daratan, yang banyak menghabiskan waktunya di daratan, seperti menghabiskan waktu untuk sekolah, untuk belajar, untuk bekerja, dan lain-lain di daratan. Kebanyakannya menghabiskan waktu di daratan. Adapun contoh-contoh hewan yang hidup di 3 lingkungan tersebut. Ada contoh hewan di lingkungan di udara, di darat, dan di air. Nah, yang pertama ada hewan di darat. Nah, apa sih pengertian dari hewan daratan itu dan seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, hewan di darat adalah hewan yang hidup sebagian besar atau seluruh hidupnya dihabiskan di daratan. Ada dibandingkan dengan hewan air yang hidup sebagian besar atau seluruhnya di air. Jadi, hewan darat itu banyak menghabiskan waktunya atau kehidupannya di daratan, seperti berkembang biak, tumbuh besar di daratan. Contoh-contoh dari hewan di darat, ada yang tahu apa saja? Tentunya ada banyak sekali ya hewan yang hidup di daratan. Mulai dari hewan kecil sampai hewan yang terbesar itu ada yang hidup di darat. Contoh yang terkecil yaitu semut, jangkrik, cacing. Kemudian ada hewan besar-besar seperti domba, sapi, kemudian gajah yang paling besar, kemudian jerapah, kemudian kuda. Itu banyak menghabiskan dan berkembang biak, tumbuh besar di daratan.
Kemudian yang kedua yaitu hewan di udara atau hewan yang bisa terbang. Nah, apa sih pengertiannya dan apa saja ya contohnya? Hewan di udara adalah hewan yang dapat terbang atau bergerak dengan bebas di udara dengan caranya sendiri menggunakan adaptasi tubuh yang berbeda seperti sayap ataupun bulu. Jadi, hewan di udara atau hewan yang bisa terbang itu adalah hewan yang bisa terbang menggunakan sayapnya sendiri tanpa alat bantuan. Nah, contoh-contoh dari hewan yang bisa terbang atau hewan yang hidup di udara. Ada berbagai macam burung ya. Ada burung elang, burung garuda, burung merpati, burung pipit, kemudian ada burung cendrawasih, burung kakatua, burung apa lagi ya? Burung hantu. Masih banyak lagi burung-burung atau hewan-hewan yang hidup di udara. Kemudian ada juga kelelawar. Nah, kelelawar juga biasanya terbang di udara. Tetapi kelelawar juga banyak menghabiskan hidupnya ada juga yang banyak menghabiskan hidupnya di daratan seperti di gua. Tapi mereka melakukan aktivitasnya menggunakan sayapnya, yaitu dengan terbang, mencari makanan dengan terbang. Kemudian yang ketiga ada hewan di air. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hewan air itu? Nah, hewan air atau hewan yang hidup di air adalah hewan yang bertempat tinggal di air dan menghabiskan banyak sekali waktunya di air, berkembang biak di air, kemudian bernafas menggunakan insang. Nah, ada beberapa contoh hewan yang hidup di air ya, seperti ikan-ikanan. Nah, ikan pun ada yang hidup di air sungai, ada yang hidup di kolam, dan juga ada yang hidup di lautan. Nah, contoh hewan yang hidup di sungai itu seperti ikan mas, ikan mujair. Nah, kalau ikan yang hidup di kolam itu seperti ikan lele. Kemudian kalau ikan yang hidupnya di laut itu ada banyak sekali tentunya. Ada ikan badut, kemudian ada ikan paus, ikan hiu, kemudian ikan lumba-lumba, dan masih banyak. Nah, itulah beberapa macam hewan yang hidup di udara, di darat, dan juga di air. Oke, kemudian yuk kita mengamati. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan satu gambar ikan. Nah, coba kalian identifikasi pada ikan itu terdapat ada apa saja ya? Apa saja bagian-bagian dari tubuh ikan itu? Ada yang tahu? Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita bedah bersama-sama ya. Yang pertama ada ciri-ciri ikan. Nah, ciri-ciri ikan itu yang pasti. Yang pasti yang nomor satu adalah hidupnya di air. Yang tadi sudah disebutkan, ada yang hidup di air sungai, ada yang hidup di air laut, dan juga ada yang hidup di air kolam. Kemudian memiliki warna-warna yang cantik. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna orange, ada juga yang berwarna hitam. Kemudian ikan itu memiliki sisik dan juga garis pada badannya. Kemudian ikan juga memiliki sirip dan juga memiliki ekor. Ekor itu membantu dia untuk bergerak di dalam air supaya tidak kesulitan untuk berenang di air dan bergerak mencari makan lebih cepat dibantu dengan ekornya. Kemudian yang terpenting adalah ikan itu bernapas dengan insang. Meskipun ada ikan juga yang bernapas dengan paru-paru, contohnya seperti ikan lumba-lumba. Nah, ikan lumba-lumba dan ikan paus itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah, di atas bagian kepala lumba-lumba dan juga ikan paus itu biasanya terdapat lubang kecil. Nah, itu adalah lubang udara untuk dia bernapas. Kemudian ada bagian-bagian dari pada ikan. Yang pertama, bagian kepala. Di dalam bagian kepalanya itu terdapat mulut, mata, dan juga tutup insang. Nah, di bagian ekornya itu ada sirip anus dan juga sirip ekor. Kemudian yang terakhir yaitu pada bagian badannya. Ada sirip punggung yang ada di bagian atas, kemudian ada sirip dada di bagian
kiri kanannya, kemudian ada sirip perut yang di bawah, biasanya di bawahnya. Ada yang bentuknya kecil, ada juga yang bentuknya besar. Sirip di perut itu ada di bagian bawahnya. Kemudian memiliki sisik dan memiliki gurat sisi. Nah, itulah bagian-bagian dari ikan dan ciri-ciri dari ikan. Bagaimana? Sudah mengerti ya apa saja ciri-ciri ikan dan bagian-bagian ikan? Oke, kemudian kita mengamati lagi nih fungsi dari ikan. Nah, ada yang tahu apa saja sih fungsi dari ikan itu? Fungsi dari ikan itu adalah sebagai hiasan atau biasa kita sebut sebagai ikan hias. Biasanya dipelihara atau ditempatkan di dalam akuarium. Ada juga yang ditempatkan di kolam-kolam kecil. Nah, yang ditempatkan di akuarium itu seperti ikan badut atau dalam filmnya itu disebut ikan Nemo. Nah, ada juga ikan cupang. Nah, banyak ya yang dipelihara di akuarium ikan cupang, karena ikan cupang itu bentuknya bagus, cantik, jadi lucu kalau misalkan ditempatkan di akuarium, terlihat indah, itu menyejukkan. Kemudian ada juga ikan-ikan yang hidup di kolam seperti ikan mas, ikan mujair, ikan nila, kemudian ikan lele. Nah, mereka itu hidup di kolam, biasanya dipelihara di kolam-kolam. Kemudian ada juga manfaat dari ikan. Nah, ada yang tahu manfaat dari ikan itu apa saja? Nah, manfaat ikan itu ada banyak sebenarnya, tapi Ibu hanya akan menyebutkan 3 manfaat dari ikan, yaitu manfaat utama dari ikan adalah sebagai bahan makanan bagi manusia. Kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Nah, salah satu manfaat dari ikan itu adalah sebagai bahan konsumsi atau bahan makanan bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan asupan vitamin D bagi tubuh manusia. Kita sebagai manusia itu sudah pasti memerlukan vitamin D. Salah satunya adalah dari ikan. Ada juga vitamin D yang bisa kita serap dari cahaya matahari dengan cara berjemur di pagi hari. Kemudian yang ketiga yaitu menambah kecerdasan otak. Nah, orang-orang Jepang atau anak-anak di Jepang biasanya selalu mengkonsumsi ikan dan dibiasakan untuk mengkonsumsi ikan. Salah satunya yaitu ikan salmon. Nah, kenapa? Karena dengan kita banyak memakan atau mengkonsumsi ikan itu akan membuat kecerdasan otak kita semakin bertambah hingga akhirnya kita bukan lagi menjadi anak yang pintar tetapi juga anak yang cerdas. Nah, maka dari itu yuk mulai untuk mengkonsumsi ikan supaya kita menjadi anak yang pintar dan juga cerdas. Baiklah, kita sudah mempelajari ya apa saja sih hewan yang berada di daratan, kemudian apa saja hewan yang ada di udara, kemudian apa saja hewan yang ada di air, pengertian dari lingkungan daratan, lingkungan udara, dan juga lingkungan air. Contoh-contoh lingkungan di darat yaitu pesawahan, kebun, dan juga hutan. Kemudian contoh-contoh lingkungan di air yaitu ada kolam, sungai, dan juga lautan. Nah, kemudian ada hewan di sekitar kita. Ada hewan di darat yaitu ada sapi, gajah, kerbau, kuda, jerapah, semut, kalajengking, laba-laba, dan masih banyak lagi. Kemudian ada hewan di udara atau hewan yang bisa terbang. Contohnya seperti burung dan juga kelelawar. Nah, kemudian ada hewan yang hidup di air, contohnya adalah ikan. Ada ikan hiu, tadi ada ikan mas, kemudian ada ikan mujair, ikan cupang, ikan badut, dan masih banyak lagi. Adapun hewan-hewan yang hidup di air yang lainnya itu seperti anjing laut, singa laut, kemudian ubur-ubur, kemudian lobster, kuda laut. Nah, mereka banyak menghabiskan hidup di air tapi di lautan. Nah, itulah materi-materi yang bisa kita pelajari di hari ini. Semoga
kita bisa mengambil manfaatnya ya. Oh iya, lupa. Ada juga tadi kita sudah membahas tentang fungsi ikan. Fungsi ikan yaitu sebagai hewan peliharaan dan juga hewan hias dalam akuarium. Kemudian manfaatnya sebagai bahan makanan bagi manusia, sebagai asupan vitamin D bagi tubuh manusia, dan sebagai asupan untuk menambah kecerdasan otak. Nah, itulah materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan jangan lupa nanti dibaca-baca kembali, dipelajari kembali di rumah ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kemudian Ibu akan memberikan tugas. Nah, minggu kemarin kita sudah membagi kelompok ya kepada 4 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu setiap kelompok silakan menggambar hewan ikan. Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan. Jadi nanti setiap kelompok menggambar, kemudian dirubah menjadi mozaik. Nah, mozaik itu adalah kegiatan menempel pada gambar. Nah, untuk mozaik kali ini menggunakan biji-bijian atau kacang-kacangan. Ya, silahkan bisa dipilih mau kacang-kacangan atau mau biji-bijian. Tergantung kelompoknya mau yang mana ya, bebas. Nanti didiskusikan, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Dibuat secantik mungkin, serapi mungkin, dan seindah mungkin. Oke, baiklah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.